Halo, assalamualaikum. Di video kali ini saya mau bahas smartphone yang hasil hunting second saya ya, Vivo V25 Pro. Ribet ya ngomongnya, V25 Pro lah pokoknya. Ini sudah direkam langsung dari kamera depannya di Full HD 30 fps, saya render ke 24 fps. Silahkan disimak audionya. Di belakang kayak ada suara pompa dari rumah belakang. Kedengeran nggak? Kerekam nggak di mikrofonnya ya? Tolong komen, abis itu kita langsung bahas smartphone-nya. Ya, ini dia penampakan dari Vivo V25 Pro yang harga resminya pas pertama launching itu di angka Rp8.999.000. Sekarang kamu bisa cari di toko-toko online dijual di kisaran 7,1 sampai 7,5 juta rupiah ya. Dan kemarin saya beli yang bekas display ini dan beberapa juga saya lihat di lapak lain yang jual second rata-rata dijual di angka 6 jutaan ya. Paling murah tuh 6 juta. Mungkin ada yang 6,5 atau 6, berapa. Nah, highlightnya V series ini yang seri Pro utamanya, yang varian Pro ini punya penampakan yang masih sangat mirip dengan X seriesnya, di mana dia punya curve edge screen ya, pinggirannya melengkung kiri kanan. Kemudian ada tulisan professional fotografi di sisi atas ini, sama persis sama seri X yang mulai diperkenalkan di Indonesia dari mulai seri X50 ya. Cuma memang build-nya masih di bawah seri X, di mana frame-nya ini terbuat dari polikarbonat atau plastik, bukan dari logam. Nah, mungkin teman-teman jadi nanya ya, kalau seri V sudah sebagus ini penampakannya, lalu ngapain harus beli seri X? Tenang dulu, kita flashback dulu yuk, bahwa seri V dulunya adalah seri flagship-nya Vivo di Indonesia. Kalau masih ingat mungkin teman-teman, seri V17 Pro, seri V15 ya, yang sudah mulai pakai kamera yang naik ke atas. Kemudian yang fingerprint di dalam layar itu pertama kali di seri V11 kalau nggak salah. Yaitu inovasi-inovasi yang sudah Vivo berikan di seri V di Indonesia. Cuma kalau kita bandingkan dengan seri V25 ini, terutama yang Pro ini, kok rasanya harganya tinggi banget ya. 9 juta kurang 1.000. Dan juga selain rekor harganya itu, kayaknya seri V ini bergeser dari yang tadinya nonjolin multimedia banget. Sekarang misalnya nih, handphone ini contohnya ya, speakernya, loudspeakernya ini mono, nggak stereo lagi. Kemudian kameranya juga saya rasakan kurang sepadan dengan harganya. Kalau misalkan 3-4 juta, oke lah hasilnya kayak gitu bagus. Tapi ini di online shop saja kan tadi termurah masih di 7 juta. Apalagi harga resminya 9 juta kurang 1.000. Menurut saya, hasil multimedianya terutama audio karena mono dan hasil kameranya kurang sepadan buat harganya. Boleh nanti dicek aja ya hasil kameranya di akhir video, tapi yang jelas memang kamera belakangnya bisa rekam di 4K 60 fps ya, keren. Nah, malah performanya yang saya rasa lebih menonjol di seri V25 Pro ini. Termasuk layar, ini asli bagus banget, punya brightness yang sangat tinggi hingga 1300 nits, punya vibransi yang keren, hidup banget, dan ini panelnya AMOLED 120 Hz, punya in-display fingerprint scanner seperti ini, dan juga punya always on display yang beneran real selalu always, kayak gitu ya. Dan punch hole buat kamera depannya kecil, nggak pakai notch lagi, padahal kamera depannya tetap punya autofocus. Yang jelas, ngelihat hasil foto di layar smartphone ini pasti lebih enak dibandingkan di monitor tempat saya kerja atau di layar laptop kebanyakan. Nah, untuk performa dapur pacunya, dia sudah menggunakan MediaTek Dimensity 1300 5G dengan skor Antutu segini nih. Di saya 690 ribuan, tapi saya cek di GSM Arena katanya sampai 700 ribuan ya. Nah, skor Antutu ini jadi gambaran awal performanya ada di level mana. Yang jelas, Dimensity 1300 5G ini punya fabrikasi 6 nanometer yang juga tergolong awet baterai. Dimana tanpa WiFi saya bisa bertahan selama 23 jam dengan screen on time 4 jam 28 menit, lumayan intens ya. Dan dengan WiFi ini udah aman banget, selalu tembus 24 jam. Mulai dari percobaan pertama yang masih di 31 jam dengan screen on time yang nggak kalah intensnya 7 jam 11 menit. Dan penggunaan lebih casual dapat sampai baterai usage-nya itu 41 jam dengan screen on time 5 jam 11 menit. Smartphone ini sendiri punya fast charging di 66 watt ya, dan dibekali charger 80 watt. Cuma kalau kita pakai charger yang power delivery, teorinya kan harusnya bisa terima di 9 volt 2 ampere 18 watt.
saya tes dengan ampere meter. Current meter itu rata-rata dia masuknya di 12 atau 13 watt ya, overall rata-rata. Kemudian buat main game, dalam hal ini PUBG juga ini enak banget coy. No panas, smooth banget gameplaynya. Berkali-kali saya pakai buat tes TWS earphone, malah chicken dinner mulu nih di smartphone ini beberapa kali ya di Erangel. Kalau kamu buat main game, ini udah enak banget sih menurut saya. Nggak usah khawatir dengan layar curve-nya juga, tidak ada masalah sama sekali. Settingan grafisnya sendiri mentok di smooth extreme ya, makanya bisa main dengan enak. Atau kalau mau mentokin rata kanan grafisnya, bisa di HDR dengan frame rate yang turun ke Ultra HD nggak bisa dia. Jangan lupa juga ini RAM-nya 12 GB, plus masih ada virtual RAM yang bisa diaktifkan sebesar 8 GB. Jadi total 20 GB. Dan storage dari varian yang dijual di Indonesia itu adalah 256 GB. Ini mungkin buat mengimbangi harganya yang tinggi itu ya. Jadinya 12.256 buat harga Rp8.999.000. Ingat harga online itu di 7,1 sampai 7,5. Pun jangan lupa bahwa Vivo V25 Pro ini bahkan sudah menggunakan Fun-Touch OS 13 berbasis Android 13, di mana X80 kemarin punya saya harus pakai trial version biar dapetin Fun-Touch OS 13 ini. Saya malah bingung setelah ini ya, kemana arah dari seri V ini ke depannya. Karena makin terhimpit sama seri T yang price to value-nya tinggi banget, speknya bagus, harganya lebih terjangkau walaupun channel penjualnya online doang. Kemudian kan ada iQOO juga tuh. Vivo masukin iQOO di harga 10 jutaan. Ini makin kepepet dong harganya, ini kan 9 juta. Belum lagi seri X. X80 ya walaupun makin tinggi harganya, ada yang hampir 16 juta, ada juga yang 12 jutaan. Orang bakal mikirnya udahlah ngapain seri V, langsung aja ke seri X. Kalau enggak, kalau memang ngejar performa iQOO kan. Toh dari Vivo juga sama, mungkin kameranya juga bagus sebelum coba sendiri. Karena iya, seri V biasanya kan nonjolin kamera. Cuma buat level harga 9 juta, V25 Pro ini nggak bisa deliver performa yang sesuai dengan harganya. Kalau brand lain 7 juta, 6 juta udah pada bagus tuh kameranya. Vivo biasanya di atas itu, biasanya ya. Tapi entah kenapa di sini, atau mungkin saya kurang bisa kali nyetingnya, atau dapetin suasana atau kondisi yang pas buat pencahayaan dari smartphone ini. Tapi harusnya di indoor bagus kan. Kemudian di outdoor juga harusnya nggak banyak miss focus. Ini entah kenapa di tangan saya kurang maksimal aja performanya. Nggak jelek sebetulnya, cuma nggak sesuai sama level harganya. Kalau ini harganya 3 juta, 4 juta, saya bakal bilang bagus kameranya, serius. Sama satu lagi, speakernya mono. Nih, saya akan coba ya. Kita coba dengan yang NCS lagi. Nih, begitu saya tutup, loudspeaker yang di bawah, udah suaranya langsung mendem banget. Dari kiri, dari earpiece-nya ini nggak kedengeran suara sama sekali. Sedikit disayangkan karena biasanya Vivo juga punya audio yang bagus. Bisa sih deliver audio yang bagus dengan speaker yang mono, tapi begitu kita butuh depth, kayak misalkan lagi main game, butuh nebak arah, jadinya kan nggak bisa. Karena kemarin saya ingat banget Vivo X80 atau X80, saya puji-puji banget tuh masalah audionya karena bagus banget, kenceng dan kontrol, bahkan ngalahin Samsung Z Flip 4 saya, si loudspeakernya X80 itu. Jadi pertanyaannya, apakah seri V ini sengaja speakernya dibuat mono, kemudian kameranya ya rada biasa aja, biar seri X tetap laku? Memang ini nggak ada branding atau nggak ada kerjasama sama Zeiss ya. Voice-nya tetap ada, meskipun stabilisasinya mungkin tidak sekeren seri X, tapi ya sekali lagi, performa kameranya belum sepadan dengan harganya. Itu yang saya sayangkan. Kalau 6 juta, belinya kayak saya rada mending lah ya, rada bisa dipahami. Kalau 3 juta, 4 juta ini udah bagus kameranya, sekali lagi saya ulangi. Tapi masalahnya, kalau kamu mau beli baru, online itu di 7 juta, dan harga resminya, harga offline itu di 9 juta kurang 1000. Ya udahlah, daripada bingung, saya putuskan untuk melepas kembali smartphone ini, yang layarnya kece banget ini. Linknya nanti ada di deskripsi video ya, lapak sayangan saya. Kalau kamu kehabisan, akan saya taruh juga link seller-seller online yang jual di angka termurah. Kalau nggak salah kemarin ada satu deh, yang dari luar Jawa tapi ya, 6,9 jualnya. Tapi kalau di Pulau Jawa kebanyakan termurah itu di 7,1. Nanti cek aja link di deskripsi, saya akan cantumkan semua. Terima kasih sudah menyimak, kita akan tutup lagi videonya dengan hasil perekaman dari kamera depan Vivo V25 Pro.
wasn't made for everybody. We're different, you and I. Don't you know? K 30 fps standar stabilization. Full HD 30 fps standard stabilization. Full HD 30 fps stabilization mati. Stabilization. Perekaman dengan kamera depan Vivo V25 Pro, maksimalnya di Full HD 60 fps ya, tapi saya rekam di 30 fps aja karena di YouTube saya ngerender ke 24 fps. Ada backlight dengan masih pakai masker, dan kalau masker dibuka ini, nah ini pecahan yang paling pas, kira-kira kayak gini. Silakan disimak. Steady face cropping ya, jadi lebih sempit angle-nya, wajar karena buat Ace biasanya pakai faktor cropping biar lebih stabil. Ini tangga, ada backlight, wajahnya masih bagus walaupun memang si backgroundnya jadi over bright. Jadi yang tadi di luar ternyata HDR videonya belum nyala ya. Kalau sekarang nyala, tapi saya matiin stabilization-nya karena di dalam ruangan kalau dinyalain stabilization antara dia naikin frame rate atau si shutter speed-nya diperlambat, nanti hasilnya terlalu gimana. Untuk di dalam ruangan kayak gini frame rate-nya stabil ya kalau dibikin panning. Tuh, yang terang dari situ doang, kalau udah ke sini gelap nih. Ini paling gelap di sini. Gimana? Ya, itu dia pandangan saya tentang seri V ini secara umum dan khususnya V25 Pro ini ya. Gimana menurut teman-teman? Mending langsung ke seri X aja atau cari yang lebih worth it di seri T-nya. Tapi seri T itu hanya dijual online ya memang ya. Pokoknya gitu aja video kali ini. Thanks for watching dari Kota Cimahi. Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.